kasih. Kita kasih aplaus kawan-kawan semua. Rekan-rekan semua, kita persilakan kepada Pak Refli Harun untuk bisa naik ke atas mobil komando. Nanti akan menyampaikan orasinya setelah Mbak Ciki. Tapi sebelumnya kita berikan kesempatan kepada perwakilan mahasiswa. Ini kan ditunda, bukan dibatalkan. Bagaimana ikut mengawal? Kita lihat jangan sampai ini hanya merupakan sebuah momen di mana kita berhenti terus seolah-olah nanti semuanya sudah kembali, lalu sidangnya tiba-tiba dimulai terus seolah-olah situasinya sudah baik-baik aja gitu. Situasinya nggak lagi baik-baik aja, Mas. Menurut Bang Reza apa yang dilakukan balik ini? Apakah memang mencontohkan sebagai wakil rakyat atau seperti apa? Oh enggak, saya menulis sebuah kutipan yang saya tulis gitu ya, bahwa keputusan MK ini adalah sebuah keputusan yang menurut saya sangat noble, mengembalikan wajah MK, mengembalikan citra MK juga kembali kepada nilai-nilai konstitusional. Lalu kemudian ketika ini dibalik mendapatkan respon yang justru kontraproduktif, buat saya maka kita sudah bisa melihat, pertanyaan saya terbesar adalah Anda ini wakil siapa sebenarnya? Karena kalau ini adalah suara rakyat, masa Anda nggak bisa melihat aspirasi yang begitu besar? Ya saya nggak heran bahwa memang sudah seharusnya ini bukan hanya ditunda ya, tapi ketika sidang dilakukan kembali, saya sangat berharap bahwa keputusan itu keputusan MK yang diterima. Artinya bukan mengambil keputusan lain hanya karena sebuah syarat 1-2 poin yang kemudian mereka coba upayakan gitu. Itu aja sih Mas sebenarnya. Bang, setuju nggak kalau ini dikatakan sebagai pembegalan konstitusi, Bang? Ya, udah bukan hanya ini udah sangat mencederai konstitusi kita. Oke, inti dari yang mau kita sampaikan pada aksi hari ini adalah soal kita ingin menolak pembahasan mengenai RUU Pilkada yang memuat 2 muatan pembangkangan konstitusi, yaitu tentang batas usia dan juga tentang ambang batas threshold. Nah, kita melihat bahwa sudah ada putusan MK nomor 60 dan 70 yang menyatakan bahwa batas usia itu dihitung sejak tanggal penetapan calon, bukan saat pelantikan. Tapi di rapat balik terakhir, DPR itu mengemukakan bahwa 30 tahun itu dihitung sejak pelantikan, yang mana itu memungkinkan pihak-pihak segelintir pihak untuk maju, padahal itu tidak konstitusional. Selain itu mengenai ambang batas juga seharusnya sudah tidak berlaku 20% sebagaimana diputus oleh MK, tapi di pembahasan balik kemarin juga dikembalikan ke norma yang lama. Dan berdasarkan 2 muatan pembangkangan konstitusi tadi, kami ingin mendesak DPR untuk menghentikan pembahasan pilkada yang bertentangan dengan konstitusi. Iya. Memang sangat erat ya kemungkinannya, karena kita melihat dari segi pembacaan peta politik ada koalisi Indonesia Maju Plus yang sangat memungkinkan permajuan Kaisang maupun Rawon gitu, yang apabila 2 ketentuan ini dimuat akan menjegal pihak-pihak tertentu seperti partai PDIP ataupun Anies dan lain sebagainya, yang mana sebetulnya kalau menurut kami sebagai mahasiswa, sepanjang strategi politik dilakukan secara sah melalui itikat baik dan adil, itu tidak masalah. Tapi ketika langkah-langkah politik yang dilakukan dan terindikasi ada pelemahan konstitusi, pembangkangan hukum, ataupun pelanggaran KKN, kita harus bersuara. Kurang lebih seperti itu. Justru itu, kita ingin mencegah, karena pola-polanya mirip. Putusan MK 90 kemarin juga kan meloloskan salah satu wapres yang akhirnya terpilih. Tentu upaya-upaya seperti itu ingin kami cegah supaya Pilkada 2024 itu lebih adil, lebih bersih, lebih jujur, dan bebas dari KKN. Kurang lebih seperti itu.